Baik para sahabat pejuang di seluruh tanah air, kembali lagi dalam Leader Forum Nasional Beli Indonesia. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, hari ini kita akan hadirkan salah satu tokoh nasional dalam ekonomi dan perbankan yang beliau pernah menjabat sebagai Gubernur BI sekaligus juga menjadi Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Baik, tanpa berlama-lama kita panggil beliau Bapak Burhanuddin Abdullah. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Silahkan Pak duduk. Terima kasih. Nah, para sahabat pejuang sekalian, pada kesempatan kali ini juga nanti dalam diskusi ini akan kita hadirkan juga Presiden Indonesian Islamic Business Forum sekaligus pemimpin Gerakan Beli Indonesia. Kita hadirkan bersama di studio ini Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono MKOM. Terima kasih. Baik, Pak Burhan, terima kasih telah hadir di studio kami. Ini media komunitas yang kami miliki untuk menghubungkan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Kita ada sebuah komunitas namanya Indonesian Islamic Business Forum ini Pak. Itu yang anggotanya hampir 50.000 dari Aceh hingga ujung timur itu Sorong ada kader kita Pak gitu. Nah hari ini seperti kita ketahui ini Pak gitu. Ini saya langsung aja nih ya Pak ya. Pak Happy, Pak Burhan gitu. Mungkin saya ingin tanya dulu kepada Pak Burhan ini. Dulu Bapak kan pernah menjadi Gubernur BI ini Pak gitu. Kalau kita tentu para sahabat pejuang ini, saya menyapa teman-teman seluruh tanah air ini namanya sahabat pejuang Pak. Kenapa? Ya? Karena kita ingin menjadi bagian membangun agama dan bangsa. Itu ini menjadi sebuah spirit, maka saya panggil itu sahabat pejuang. Nah, tentu ingin tahu nih Pak, kira-kira BI selama ketika Bapak menjadi BI, Gubernur BI, apa sih Pak sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman bertanya, apa sih fungsinya BI buat bangsa Indonesia gitu. Yang hari ini juga kalau kita tahu dulu hanya ada BI Pak, sekarang ada OJK juga gitu. Nah, nanti di mana letak-letak perbedaannya Pak gitu. Kita ingin tahu yang itu Pak. Baik, terima kasih. Bank Indonesia harus, kalau kita membacanya melalui sejarah, Bank Indonesia itu didirikan pada tahun 53, merupakan pengalihan dari dulu namanya Deyavase Bank di zaman kita dijajah oleh Belanda. Deyavase Bank diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan kemudian dijadikan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ada karena memang ada amanat di dalam undang-undang untuk mendirikan bank sentral yang namanya Bank Indonesia. Di zaman Deyavase Bank, selain sebagai bank sirkulasi yang mengedarkan uang, Deyavase Bank bertindak juga sebagai bank umum. Artinya dia melayani nasabah, sama seperti bank-bank umum yang ada sekarang. Tetapi setelah menjadi Bank Indonesia, itu fungsi itu ditiadakan dan Bank Indonesia menjadi Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu banknya bank. Gitu. Banknya bank. Kalau hari ini kan ada OJK nih Pak. Letak perbedaannya di mana ini Pak? Nah, tahun 99 setelah kita mengalami krisis yang sangat dalam di tahun 97-98, digagas oleh Presiden Habibie untuk membangun sebuah bank sentral yang baru. Bank sentral yang baru itu adalah bank sentral yang independen, yang bebas dari pengaruh politik, dari pengaruh pemerintah. Dia menetapkan kebijakan sendiri, bahkan anggarannya pun tidak terkait dengan anggaran pemerintah.
di undang-undang yang dibangun tahun 99 itu diamanatkan untuk juga dibangun OJK. OJK itu adalah otoritas pengawas untuk seluruh jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dan industri keuangan lainnya. Jadi sekarang Bank Sentral itu hanya menangani masalah-masalah moneter dan sistem pembayaran, sementara masalah pengawasan bank dialihkan kepada OJK. Kalau dulu ya Pak ya, saya ingat itu ya, ketika zaman masa kecil itu ada bank-bank pola-pola untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan itu dilakukan oleh BI Pak. Kayak pemberian ini itu fasilitas. Apakah hari ini masih terjadi Pak? Tidak. Setelah tahun 99, setelah Undang-Undang Bank Indonesia yang baru, itu Bank Indonesia tidak dibenarkan lagi untuk membiayai program-program pemerintah. Pemerintah harus membiayai programnya dengan APBN. Bank Indonesia tidak dibenarkan lagi. Bahkan dulu itu kalau pemerintah kekurangan uang, misalnya pemerintah sedang menunggu pinjaman dari luar negeri, sebelum pinjaman itu cair, biasanya Bank Indonesia memberikan dana talangan dulu. Kalau setelah cair baru diterima oleh BI. Nah sekarang itu tidak dibenarkan lagi Bank Indonesia membantu bridging financing untuk pemerintah. Apalagi untuk proyek-proyek, program-program seperti dulu ada program bimbingan massal untuk kenaikan produksi padi, program untuk perkebunan swasta nasional, program untuk perikanan, program sapi perah, segala macam program. Waktu itu sebagian dananya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau kita lihat itu kan apa ya Pak, program-program yang sangat membantu sekali buat masyarakat bangsa Indonesia. Betul. Ketika itu ditiadakan, hari ini fungsi itu dipegang oleh siapa itu? Oleh pemerintah. Pemerintah ya. Pemerintah harus membiayai seluruh program itu. Ya. Karena dulu juga pada dasarnya adalah Bank Indonesia atas nama pemerintah membiayai itu. Jadi ada hitung-hitungannya dulu itu. Bahkan misalnya kalau sawah di satu kabupaten atau di satu lokal tertentu pusau, tidak panen, gagal panen misalnya, itu yang menanggung risiko adalah 25% pemerintah, 25% BRI, 50% Bank Indonesia. Jadi tetap sebetulnya pemerintah yang bertanggung jawab pada hal tersebut. Kalau hari ini nih Pak, kondisi hari ini menurut hari Pak, ini Pak Burhan, tidak ada itu atau tidak begitu besar karena pemerintah juga kesulitan. Kesulitan di mana ini Pak? Kesulitan keuangan, dia tidak punya uang untuk membiayai program-program tersebut. Tidak memiliki ya Pak ya. Jadi Pak, kalau kita lihat kondisi hari ini ya Pak ya, itu satu sisi kalau saya melihat itu sebuah program-program yang sebenarnya sangat dinantikan. Kalau kita lihat di luar negeri pun itu kan masih dilakukan Pak sampai hari ini gitu ya. Betul. Nah, hari ini nih Pak, dengan nilai tukar ini Pak, ini kan ada hubungannya dengan BI nih Pak. Kalau kita lihat nilai tukar ini luar biasa merosot terus ini Pak. Sebenarnya apa yang Bapak lihat dari kejadian atau fenomena hari ini itu Pak? Fenomena nilai tukar yang kita lihat hari ini adalah sebuah realitas yang memang seperti itu. Memang itu harus dihadapi oleh kita. Saya ingin mengatakannya begini. Kalau kita mencoba melihat perekonomian kita setelah tahun 2000 lah. Setelah tahun 2000 itu, menurut saya perekonomian kita itu tidak normal. Justru normalnya itu yang sekarang. Perekonomian Indonesia itu normal sekarang dengan nilai tukar yang merosot karena defisit transaksi berjalan kita cukup besar. Dan cerita defisit transaksi berjalan itu adalah cerita lama Indonesia. Jadi sejak awal kemerdekaan sampai tahun 97, berapa puluh tahun tuh? 45 ditambah
45 sampai 97, 50 sekian tahun, itu kita hanya surplus beberapa kali. Cerita kita itu adalah cerita defisit. Defisit. Kalau defisit transaksi berjalan, berarti kebutuhan akan dolar lebih besar daripada kemampuan untuk memasok dolar. Dari mana pasokan dolar itu? Dari ekspor kita. Dari ekspor. Jadi selalu import lebih besar dari ekspor. Selama 50 tahun itu. Pernah kita hebat di tahun 52 karena ada perang Korea. Harga kopra naik, harga karet naik waktu itu sehingga kita surplus. Tahun 67 ada perang Jom Kippur. Kita surplus. Tahun 74 karena persoalan minyak. Jadi hanya beberapa kali saja. Nah, tahun 2000 sampai tahun 2012 kita surplus terus, bahkan surplusnya sangat besar karena Cina sedang tumbuh dengan sangat baik. India sedang tumbuh dengan sangat baik sehingga komoditi-komoditi yang kita hasilkan naik. Kita surplus setiap tahun bahkan sampai 25 miliar dolar surplusnya itu di neraca pembayaran kita. Neraca perdagangan, maksud saya neraca perdagangan kita. Nah, setelah tahun 2012 Cina mulai turun, India juga turun, harga komoditi semua turun, minyak sekarang juga turun dan kita defisit kembali. Defisitnya sangat besar, bahkan sekarang ini sekitar 3% dari GDP kita, jadi sekitar 30 miliar dolar. 30 miliar dolar. Ya. Nah, karena defisit yang sangat besar itu, maka tidak bisa lain nilai tukar rupiah akan terdepresiasi. Itu artinya apa ini Pak? Kalau buat bangsa Indonesia sendiri dengan makin merosotnya, artinya kan? Artinya kita seharusnya memperbaiki perekonomian kita sehingga kita mengekspor lebih banyak. Kita tidak mengimport makanan. Kita membuat barang-barang manufaktur kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Sekarang ini kita bukan hanya import energi, bukan hanya import makanan, tetapi barang manufaktur pun kita itu defisit sekarang ini. Jadi semua defisit di situ akibatnya kepada kebutuhan dolar yang. Jadi secara teori hari ini memang nilai rupiah akan terus merosot ini Pak. Kalau pemerintah atau kita semua, sebetulnya bank sentral, pemerintah dan semua para pelaku ekonomi tidak bisa membuat transaksi berjalan kita turun di bawah barangkali 2,5% dari GDP, 25 miliar dolar, saya kira cerita ini adalah cerita bersambung. Cerita bersambung ya Pak. Cerita bersambung. Nah, karena di masa lalu saja, di zaman Pak Harto, kalau current account deficit, transaksi berjalan itu sudah defisit 2,5%, itu siap-siap untuk devaluasi. Cerita dulu devaluasi. Sekarang ceritanya depresiasi. Kalau ini Pak, dampaknya ini kan tadi secara teori hari ini kita akan terus-menerus. Nah, dampaknya Pak buat ekonomi bangsa Indonesia dan tentu buat masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan ini Pak. Apa yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia? Dampak yang langsung adalah pertama, kita akan menerima inflasi yang diimpor. Inflasi yang diimpor. Imported inflation dari luar. Karena barang-barang di luar juga naik harganya kan. Begitu kita beli, inflasinya kita import. Kedua, dampak yang kedua dan yang sangat berat adalah kita tidak mungkin tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang kita cita-citakan. Katakanlah misalnya, karena begini, ada cita-cita untuk pertumbuhan ekonomi kita itu. Menurut World Bank, kalau kita ingin keluar dari middle income trap berpendapatan menengah dan ingin menjadi berpendapatan tinggi di tahun 2030, maka kita harus tumbuh 9% per tahun rata-rata.
Ya, itu dari sekarang 3.000 dolar income per kapita menjadi 12.000 dolar di tahun 30. Ya. 2030. Nah, itu harus tumbuh 9%. Bagaimana mungkin kita tumbuh 9% kalau kita setiap mau menaikkan pertumbuhan, kita berarti harus mengimport. Dan untuk mengimport kita perlu dolar. Dan dolar tidak bisa dihasilkan dengan mencetak kita sendiri. Kita harus ekspor. Baik Pak, saya rasa. Terima kasih. Ya, ini Pak Happy ini dari sudut pandang pengusaha nih Pak. Gitu, hari ini nilai tukar terus merosot gitu kan. Kemarin juga kita dengar Bapak Presiden kita yang menyampaikan, ya ini kan baru segini, kalau dulu kan 2.000 ke 15.000 gitu. Kira-kira apa yang Bapak lihat terkait dengan kondisi hari ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Burhan, ya, saya rasa ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika kita berbicara tentang rupiah, turunnya rupiah itu adalah bukan sebuah kabar baik. Artinya keadaan ekonomi sebuah bangsa itu salah satunya juga bisa dilihat dari nilai currency-nya gitu. Kalau currency-nya melemah, tanda-tandanya itu ekonominya itu bukan baik tetapi memburuk. Nah, ada sebuah persoalan besar sebetulnya. Tadi disampaikan oleh Pak Burhan bahwa defisit perdagangan kita itu terus merosot. Kalau kita amati sebetulnya dari tahun 2012 kalau nggak salah Pak Burhan ya, hingga sekarang terakhir itu 30 miliar dolar. 30 miliar dolar itu kalau saya itu membandinginnya dengan APBN Pak, itu 20% dari APBN itu nilainya. Nah, bagaimana kita itu harus mengatasi hal ini gitu. Sedangkan persoalan besar bangsa Indonesia hari ini itu kita ini tidak menguasai gitu. Artinya industri kita itu tidak kuat karena salah satunya itu adalah di dalam negeri sendiri kita tidak menggunakan produk-produk kita gitu. Artinya karena kita tidak menggunakan produk kita, maka konsekuensinya kita itu sebetulnya adalah mengimpor lebih banyak gitu. Kita dengan Jepang misalnya ya, dengan Jepang pun yang kita ekspor juga bahan mentah gitu, yang masuk itu bahan-bahan jadi gitu. Jadi kalau dalam bahasa konteksnya kita ini sebagai pengusaha, sebetulnya OCF kita itu minus gitu. Kenapa kita masih jalan? Karena masih ada duit di situ dari cadangan devisa yang mungkin asalnya itu dari investor dan sebagainya, di mana investor itu juga lebih banyak yang tidak di sektor real ya. Ini saya rasa adalah sebuah keadaan yang tidak menguntungkan buat bangsa Indonesia. Kalau kita melihat sebentar lagi itu ada masyarakat ekonomi ASEAN tahun Desember 2015 ini, maka proyeksinya adalah kita akan semakin sulit gitu. Mereka akan lebih membanjirin lagi. Bahkan Cina mungkin akan masuk lewat Malaysia. Nah, ini akan terus menekan nilai rupiah itu, nilai tukar rupiah. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan pemerintah kita bahwa membandingkan dengan dulu dulu kan dari 2.500 menjadi 15.000, sekarang merosot terus. Dulu itu kita baik-baik aja gitu, tapi dihantam kan, memang dihantam pada saat kita butuh dolar banyak, dolar itu pada lari keluar gitu. Nah, hari ini nggak usah dihantam, ini kita terus gitu menjadi semakin sulit. Saya kemarin berbicara dengan beberapa pedagang beras ya, termasuk dengan teman-teman aktivis di PDIP gitu ya. Salah satu, ini nggak pernah dibahas, salah satu indikasi kenapa sih harga beras itu naik gitu, karena impor kita itu juga banyak pedagang itu yang karena dolar nggak jelas dia tidak melaksanakan impor. Ini kan sesuatu yang ironi ya buat kita sendiri gitu. Jadi kalau
kalau pernyataan itu, kita kembali kepada pernyataan bahwa baik-baik aja, menurut saya tidak ada satu pemerintahan pun yang menyatakan merosotnya kurs dalam negeri itu sesuatu yang baik-baik aja. Pak Burhan tadi menyampaikan, ini udah tanda-tanda harus didevaluasi nih kalau zaman dulu gitu kan. Gitu. Cuma sekarang kan nggak akan melakukannya gitu. Iya. Ya. Baik, Pak Epi, Pak Burhan, kita akan rehat sejenak dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk lebih dalam lagi nih Pak, terkait dengan nanti inflasi, bagaimana tadi Bapak ceritakan tentang sebenarnya ketika terjadi PUSO misalnya, petani itu berapa persen ditanggung pemerintah, berapa persen ditanggung ini, dan hari ini kenyataannya bagaimana, dan kita akan lihat nanti realitas ekonomi yang terjadi hari ini. Baik, kita para sahabat pejuang, kita nikmati yang akan lewat berikut ini.